Dia sedang mempersiapkan momen terbesar dalam hidupnya, menjadi seorang ibu. Sampai dia bertemu dengan seseorang yang ingin mengambil semuanya darinya. Aku sudah memberitahumu dari mana darah itu berasal. Tidak, tapi tidak. Aku bertanya, selain darah plasenta, apakah darah Jamie akan ada di mobilmu? Karena kami akan menemukannya jika memang ada. Ini adalah kasus yang masih mengejutkan para detektif berpengalaman. Bukan hanya karena kekejamannya yang tak terbayangkan dan penuh perhitungan, tapi juga karena sejauh mana seseorang rela melangkah demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bayi yang kamu bawa ke rumah sakit, usianya kurang lebih sama. Oke, kami diberitahu bahwa itu adalah Choi. Usianya sekitar 35-36 minggu, sama seperti bayi Jamie. Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Bowling Green, Kentucky. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Kathy Michelle Coy. Kehidupan Kathy Coy sama sekali tidak sempurna. Dia memiliki riwayat pelecehan seksual dan gangguan mental. Dia sudah 2 kali bercerai, tapi keluarga tetap segalanya baginya, dan dia ingin memperluas keluarganya. Namun, pada awal tahun 2011, dia dikabarkan mengalami keguguran. Keguguran ini tampaknya sangat menghancurkan Kathy. Dia benar-benar ingin memiliki bayi. Kathy sudah menjadi ibu dari 2 remaja. Tapi menurutnya, keluarganya belum lengkap, dan dia rela melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Kami mengetahui melalui kesaksian di pengadilan, Kathy awalnya mendekati anak-anaknya untuk membantu dia dalam rencana mencuri seorang bayi. Pada bulan April 2011, dia mendekati putrinya yang berusia 13 tahun untuk membantunya menculik bayi itu. Putri benar-benar menolak untuk ikut serta dalam rencana ini. Jadi Kathy berdalih itu hanya lelucon. Lalu dia mengungkit lelucon ini lagi kepada putranya yang berusia 14 tahun. Namun kali ini dia bertanya kepada putranya apakah dia mau membantunya melakukan pembunuhan. Putranya yang berusia 14 tahun juga menolak. Jadi Kathy tidak membicarakannya lagi, setidaknya kepada anak-anaknya. Tapi dia masih ingin menjalankan rencananya. Kathy kemudian beralih ke Facebook, di mana dia berteman dengan seorang wanita bernama Jamie Stice yang berusia 21 tahun. Inilah yang kami ketahui tentang Jamie Stice. Warren County, Kentucky adalah kampung halamannya sejak dulu. Dia dikabarkan aktif di gerejanya. Dia bekerja sebagai pengasuh anak. Dan pada bulan April 2011, dia sedang hamil. Kathy menghubungi Jamie, berpura-pura menjadi sesama calon ibu. Dan mereka berdua saling bertukar pesan di Facebook selama berminggu-minggu. Mereka menjadi dekat karena kehamilan mereka. Pada tanggal 13 April 2011, Kathy membuat janji kepada Jamie. Dia ingin membantu Jamie dengan menghubungkannya ke sebuah perusahaan yang menyediakan popok dan pakaian bayi gratis. Jamie menerima tawaran baik dari Kathy ini. Ini akan menjadi pertama kalinya mereka bertemu langsung. Kathy menjemput Jamie dengan mobilnya, dan mereka berangkat untuk mengambil perlengkapan bayi. Namun hanya salah satu dari mereka yang akan kembali. Beberapa jam kemudian, Kathy tiba di rumah temannya dan dia tampak panik. Kathy memberitahu temannya bahwa dia baru saja melahirkan seorang bayi. Saat Kathy tiba di rumah temannya, dia berlumuran darah, tidak memakai celana dan duduk di atas plasenta, sementara bayinya tertutup rumput. Kathy menjelaskan bahwa dia baru saja melahirkan di pinggir jalan. Teman Kathy, Shelley, menelpon ambulans dan Kathy segera dibawa ke rumah sakit. Saat dia diperiksa di rumah sakit, para dokter mulai curiga. Tampaknya tidak ada tanda fisik bahwa Kathy baru saja melahirkan bayi ini. Staf rumah sakit menjadi semakin khawatir ketika Kathy membawa rahim, kedua indung telur, dan plasenta dengan tali pusar yang masih menempel. Organ dalam ini milik seseorang, tapi jelas itu bukan milik Kathy. Jadi polisi dipanggil dan dia ditangkap. Kathy setuju untuk diinterogasi oleh polisi negara bagian Kentucky, namun dia sudah waspada. Tolong jangan jelaskan itu. Saya tidak akan. Itulah kenapa aku juga mengambil barangmu. Baiklah, bisakah kita membuat kesepakatan sekarang? Kita bikin kesepakatan ya. Sekarang dengarkan aku. Kita bikin kesepakatan. Tunggu sebentar. Kamu tidak akan mengancam anak lagi. Tidak. Tidak lagi. Sini. Kita bikin kesepakatan. Dengarkan aku. Tapi kamu juga tidak boleh meninggikan suara. Oke? Kamu mengerti biar aku bilang begini, Kathy. Kamu mengerti. Ada banyak emosi di sini, oke? Ya, aku mengerti. Dan sekarang Jamie hilang. Dan aku yang disalahkan. Jamie Stice sudah berjam-jam tidak terlihat atau terdengar kabarnya. Keluarganya sangat khawatir, apalagi karena Jamie sedang hamil trimester ketiga.
Saksi-saksi memberitahu polisi bahwa orang terakhir yang mereka lihat bersama Jamie adalah Kathy Coy. Tapi Kathy bilang dia tidak tahu di mana Jamie berada. Dia menjelaskan bahwa orang terakhir yang dia lihat bersama Jamie adalah seseorang bernama Mike. Dia punya topi hitam yang selalu miring ke samping. Mike. Mike siapa? Aku tidak tahu nama belakangnya. Dia Kitty. Kitty. Dia tidak pakai obat untuk itu. Aku tahu itu. Mari kita mulai lagi, oke? Oke. Sekarang mari kita mulai dari awal, karena kita akan mencari solusinya bersama-sama, oke? Oke. Dia bangun jam 4.30, itu tidak akan menyerah. Dia... Tapi sepupu bangun, baik? Naik ke atas, dia menyalakan lampu, dia buang hajat, lalu dia pergi. Oke, jadi kamu membangunkannya jam 4.30 dan kembali tidur kan? Iya. Oke, jadi jam 7.30 anak laki-lakimu, berapa umur anakmu lagi? 14 tahun. Anakmu yang berumur 14 tahun membangunkanmu. Lalu apa yang terjadi? Aku bilang padanya bahwa aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia bilang aku sudah muntah-muntah dan seperti itu, dan semuanya. Yah, Biar aku tanya soal itu. Kamu muntah dan diare kan? Apa itu karena gugup? iya, karena aku tahu apa yang sedang kulakukan. Benar. Dua-duanya. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Maksud saya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Jadi, kamu punya hati nurani. Iya, aku tahu. Para penyelidik perlu mencari tahu dari mana bayi itu berasal. Di rumah sakit, Kathy mengaku bahwa dia yang melahirkan bayi itu dan bahkan memberinya nama Caden. Namun selama interogasi, ceritanya berubah. Dia mengaku membeli bayi itu dari seorang wanita bernama Ashley. Memang aku membeli bayi itu. Oke. Oke. Sekarang, aku sudah bilang ke kalian tadi. Ashley tidak tahu soal itu. Aku sudah bilang ke kapten. Aku sedang bicara. Kepada. Kathy. Ashley tahu di mana anak-anakku sekolah. Dia tahu kalau aku sudah belanja untuk bayinya. Dia bahkan memberitahuku detail-detailnya. Maksudmu dia sudah mengikutimu? Ya, dia memberitahuku kemana saja aku pergi. Dia tahu sekolah mana tempat anak-anakku belajar. Dan dia bilang padaku, jangan main-main dengan itu, oke? Oke, Benar. saya mengerti maksudmu. Jadi, maksudku di sini adalah bayinya milik Jamie. Bayi itu milik Jamie. Iya, bayinya Jamie. Itu milik Jamie, oke? Dan maksudku, oke, Jamie ada di rumah itu bersama Mike dan seorang pria muda tinggi yang bersamanya. Seperti apa pria muda tinggi itu? Dia memanggilnya oke, si genit itu. Sekarang aku boleh memanggilnya genit. Mereka seperti ini. Lalu mereka pergi begitu saja. Ada dua dari mereka di belakang sebuah mobil hitam. Penyidik meminta Kathy menceritakan ulang kisahnya sekali lagi. Tapi waktu sangat penting. Jika ada harapan untuk menemukan Jamie masih hidup, para penyidik berpikir Kathy mungkin memegang kuncinya. Itu ukurannya sama. Tepat di sana. Dan dia sedang hamil sekitar 30 minggu. Dia sedang di rumah. Bersama Mike di sana. Tapi dia sedang menyelamatkan keluarga. Aku meninggalkan rumah itu. Oke, dengarkan saja tentu. Tapi sekarang kami khawatir tentang dia. Dia hilang. Kami punya pertanyaan yang harus kami jawab dalam penyelidikan ini. Dan satu pertanyaan besar sekarang adalah, siapa ibu dari bayi yang ada padamu? Oke, saya bicara dulu, lalu nanti kamu bicara. Oke, pertanyaan kedua, di mana Jamie? Keluarganya khawatir tentang dia. Kami khawatir tentang dia. Kami juga khawatir tentang bayinya. Aku ingin tahu harus berkata apa. Dengarkan. Kami khawatir tentang bayinya. Oke, dan itulah kenapa emosi semua orang sedang memuncak. Karena kami benar-benar khawatir di mana dia dan di mana bayinya. Bagaimana kamu tahu? Benar. Benar-benar. Nah, ada hal lain lagi. Hal lainnya adalah dia sedang hamil sekitar 35 atau 36 minggu. Benar? Ya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menanganinya. Aku tidak tahu kalau dia memikirkan hal itu. Jadi begini masalahnya, Kathy. Bayi yang kamu bawa ke rumah sakit, usianya hampir sama. Oke, aku diberitahu itu adalah vagina.
Usianya sekitar 35-36 minggu, sama seperti bayi Jamie. Oke, aku diberitahu itu memaksa. Oke. Sekarang dengar, ini masalah lain yang kita punya, oke? Jadi kamu melihatnya hari ini, dan dia sudah hilang sejak sekitar jam 10.30 pagi tadi, oke? Bayinya hilang, keluarganya khawatir tentang dia. Bisa kamu bayangkan? Aku malah menyalahkannya. Ya, aku tidak bisa membayangkannya. Bisa kamu bayangkan? Aku akan keluar. Aku akan keluar, menyusuri jalanan dan kemana-mana, mencari kemana-mana. Tapi tahu nggak, bayi yang kamu bawa ke rumah sakit itu sekarang punya ibu yang khawatir. Aku tahu. Entah itu atau yang lebih buruk. Oke, aku sangat sadar akan hal itu. Bisa kamu bayangkan kalau anak-anak di sana, kamu nggak tahu mereka di mana atau apa yang terjadi pada mereka. Aku sudah membalik papan ini sampai terbalik. Tepat sekali. Dan itulah yang akan kita lakukan. Aku dan Jenny sangat mirip. Itu sebabnya aku tidak mau. Oke, aku mengerti. Tapi kita juga harus mencari tahu apa yang terjadi pada Jamie. Dan kita harus mencari tahu siapa bayi itu. Aku ingin tahu apa yang dia katakan karena dia ada di rumah itu. Begitu kan? Bayi yang kamu bawa ke rumah sakit itu adalah bayi Jamie. Nggak tahu. Itu sebabnya aku mencoba memberitahumu. Kok bisa kamu nggak tahu? Gimana mungkin kamu nggak tahu apakah itu bayi Jamie? Kathy bersikeras dia tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan meminta tes poligraf untuk membuktikan bahwa dia berkata jujur. Sekarang dengarkan aku. Baiklah. Mereka bersama ayah mereka bagaimanapun juga. Kamu harus memikirkan anak-anakmu, tapi kamu juga harus memikirkan ibu dari bayi kecil itu. Iya, aku memikirkannya. Aku khawatir tentang dia. Benar. Juga ya. Tapi maksudku, ibu dari bayi itu ada di luar sana dan tidak bersama anaknya jika dia masih hidup. Dan menurutmu bayi itu? Aku belum melakukan apa-apa. Oke. Tapi dengarkan aku. Tapi seseorang sudah melakukannya kan? Kamu dapat bayi itu dari seseorang. Aku mendapatkan bayi itu dari Ashley. Tapi maksudku adalah, Aku sudah memohon pada kalian semua untuk tolong berikan aku sebagian dari firman Tuhan. Mereka tidak mau melakukan ini padaku. Kita tidak bisa melakukannya malam ini. kita bisa atur itu dan kita akan lakukan. Oke? Tapi malam ini kita tidak bisa. Apa yang akan ditunjukkan oleh poligraf kepada kita? Apa yang akan ditunjukkan poligraf saat menanyakan tentang bayi itu? Jika saat kami bertanya padamu, apakah bayi itu milik Jamie? Apa hasil poligrafnya? Apa yang akan kamu katakan? Aku akan mengatakan, Aku tidak tahu apa-apa sampai aku berada di dalam mobil. aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tapi kamu mengangguk kan? Hah? Kamu pikir ada kemungkinan bayi itu anak Jamie? Aku tidak berpikir begitu, tapi... Sementara detektif menginterogasi Kathy, petugas lain sedang menggeledah mobilnya, memeriksa media sosialnya. Segala bukti yang bisa mereka temukan. Mereka mengalihkan fokus ke sosok Ashley ini, berharap deretan foto bisa memicu ingatan Kathy. Lihat satu persatu. Tidak, belum ada yang cocok. Wajahnya mirip bayi, tapi itu bukan dia. Tidak ada. Tidak ada, tidak, dia sudah pergi. Hidungnya lebih kecil dan begitu. Tapi itu, ya ampun, seperti anak anjing. Sekarang, Kamu melakukannya dengan cepat. Aku ingin kalian saling menatap. bukan, itu bukan dia. Itu bukan dia, itu bukan dia, itu bukan dia. Begitulah dia, oke. Baiklah. Itu yang akan saya lakukan. Itu yang perlu kamu lihat, oke? Ini yang akan kita lakukan dari dia. Dia memang suka begitu, agak norak. Dia keluar lebih kecil dari itu. Dia lebih kuat, rambutnya besar mengembang seperti itu, dan Apakah rambutnya terlihat seperti itu? Hah? Apakah rambutnya terlihat seperti itu? Iya, warnanya kamu lihat sendiri. Dan dia seperti memakai baju yang mengembang. Dan semuanya terlihat seperti sesuatu yang aneh dan jelek. Oke, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali menemuimu. Oke? Tunggu saja di sini. Saat Kathy menunggu detektif kembali, sesuatu terjadi padanya. Dia mulai sangat emosional saat melihat foto-foto yang diletakkan di depannya.
Aku juga mencintaimu. Aku hanya tidak ingin kehilangannya. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari anakku. Aku mohon, tolong jangan pisahkan aku dari anakku. Aku mencintaimu. Aku juga, sayang. Aku tak akan kalian semua. Jangan bergerak. Kenapa sih aku harus memainkan peran bayi itu? Beberapa menit kemudian, detektif kembali untuk mengambil foto sebagai bukti guna mendokumentasikan kemungkinan luka atau bekas baru pada dirinya. Jika Kathy memang mencuri bayi ini, maka mungkin saja orang yang ia curi bayinya melawan. Tapi Kathy ingin mengantisipasi apapun yang mungkin mereka temukan. Itu untuk IBM. Aku tahu sayang, aku tahu. Mari tetap tenang. Oke, baiklah. Begini yang akan aku lakukan. Aku akan memanggil seorang polisi lagi. Dia seorang kapten, akan masuk ke sini dan dia akan menghitung. Aku perlu bicara denganmu, Spooky, tentang mobil itu. Oke. Darah yang ada di mobil itu dari kejadian Priscilla, oke? Benar, itu bukan berasal dari orang lain atau hal lain. Dan kalau kamu cocokkan, itu dari kejadian itu, oke? Baiklah, Kaden sedang berbaring di warung Frobergo saat aku sampai di sini, oke? silahkan duduk dan aku akan segera kembali. Itulah sebabnya ada tetesan darah kecil di bawah sana, seperti tempat tas itu datang bersama Jiggy Wei, oke? Dan kemudian saat aku sampai di rumah Sewi, aku duduk di atas tas itu supaya darahnya menempel padaku. Oke, Kaden adalah nama yang akan kamu berikan kepada anakmu sebelum kamu sampai ke Carrie. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Tutup teleponnya, lalu angkat lagi, oke? Baiklah, dan aku benci harus membicarakan itu, oke? Tapi kau tahu, Itu ada hubungannya dengan Evan. siapa itu? Biar aku bicara tentang itu. Pada akhir Oktober, oke. Baiklah, ini Catherine Rosinski, oke? Baiklah, kalian pastikan anak-anakku. Oh, kalian akan membiarkan aku bertemu anak-anakku. Ya, aku janji kami akan mengizinkannya, oke? Di mana anak-anakmu? Aku tidak tahu, mereka masih menunggu di rumah sakit. Apa? Aku bicara dengan suamimu hari ini. Pastikan saja suami dan anak-anakku mendapatkan itu. Bisakah kamu menyimpannya dulu? Aku akan membiarkanmu memberikannya kepada mereka. Oke? Baiklah? Oke, tapi aku sudah bicara dengan... Tapi aku merasa sangat bodoh karena aku tahu itu akan datang lewat seorang bayi, oke? Aku tahu. Aku bukan bodoh, tapi aku bodoh, oke? Jangan menyalahkan dirimu sendiri, oke? Kamu gak harus begitu. Aku sedang mencoba mencari tahu dari mana bayi itu berasal. Sebenarnya aku yang memberikannya padaku, tapi aku tahu maksudmu. Oke, Kathy tetap pada ceritanya bahwa dia membeli bayi itu seharga ratusan dolar. Dia bahkan punya penjelasan tentang bagaimana dia bisa memiliki organ dalam milik orang lain. Berapa lama transaksi antara kamu dan Ashley itu berlangsung? Berapa lama kalian semua di sana? Itu berlangsung sangat singkat sebenarnya. Maksudku itu hanya, kamu tahu, kalau aku datang padamu, aku sudah melewati lebih banyak. Oke, sekarang aku sebenarnya sudah membawa selimutnya, oke? Dan semuanya. Dan dia bilang padaku, tidak, kamu tidak boleh membawa selimut itu. Benar. Jadi aku hanya membawa Kaden dan apa yang aku kira adalah plasenta bersamaku. Tapi sejujurnya aku memang merasa ada yang salah karena plasenta itu benar-benar besar. Dia bilang seharusnya cukup kecil untuk bisa dimasukkan kembali ke dalam tubuhku agar bisa berpura-pura di depan orang-orang. Detektif meninggalkan Kathy sendirian lagi di ruang interogasi. Kali ini hanya dengan barang-barangnya dan foto Jamie Stice. Apa aku bisa percaya kalau kamu hilang? Dan aku ada di tengah-tengah semua ini dan aku yang disalahkan. Bicara dengannya atau kamu harus bicara dengannya. Kamu harus menelpon ibumu. Kamu harus melakukan sesuatu. Benar-benar disalahkan atas semuanya.
Waktu kamu masih hidup dan sehat-sehat saja, kamu sebaiknya menelpon ibumu. Dan aku nggak mau disalahkan atas apapun. Kamu sebaiknya menelpon seseorang. Kita tahu betul, kamu baik-baik saja. Kathy sepertinya tidak menyadari bahwa detektif sedang mendengarkan setiap kata-katanya. Dan mereka akan segera mengonfrontasinya dengan bukti baru. Sesuatu yang sudah mereka curigai selama ini. Ada beberapa hal baru yang muncul. Dan aku akan memberitahumu sesuatu, oke? Bukti dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah bayi Jamie. Dan juga bukti dengan jelas menunjukkan bahwa kamulah yang mengambil bayi itu hari ini. Aku tidak mengambil bayi itu. Sekarang dengarkan aku. Dengarkan aku sebentar, oke? Dengar, kita akan mengatasi ini, oke? Dengarkan aku. Kalau aku jadi kamu, aku tidak melakukannya. Tolong dengarkan aku sebentar. Aku tidak membentakmu. Kamu jangan membentakku, oke? Ayo, kita isi ini untukmu. Kami juga tahu bahwa Jamie ada di mobil bersamamu hari ini. Dan kamu menjemput Jamie di rumahnya. Dengar. Kami punya saksi mata yang melihat Jamie masuk ke mobil bersamamu. Mike dan suara itu. Dengar. Bukan cuma Mike, Jenny tahu. Kamu dijadwalkan menjemput Jamie dan kembali ke Morgantown bersamanya hari ini. Tidak. Iya. Dengarkan aku, kami sudah tahu itu. Kami sudah mengonfirmasi itu. Kami mengonfirmasi itu. Dan kami akan mengonfirmasi bahwa itu memang bayi Jamie melalui tes DNA. Oke? Sekarang, ini bagian pentingnya. Sekarang, dengarkan aku sayang. Aku tidak bisa membantumu. Tolong dengarkan aku. Aku tidak mau kamu bicara. Dengarkan aku, oke? Kami punya saksi mata. Dan bukan cuma Mike saja, oke? Kamu yang menjemputnya. Kamu yang menjemput Jamie di Potter. Kamu sudah dijadwalkan. Kami sudah bicara dengan Jenny dan semuanya. Kamu sudah dijadwalkan untuk kembali. Jamie seharusnya kembali bersamamu ke Morgantown, oke? Kami sudah membicarakan tentang Jamie dengan Listen. Dia pergi bersamamu. Kami tahu dia pergi bersamamu. Kamu tahu dia pergi bersamamu, oke? Sekarang ini yang harus kita lakukan. Biarkan aku bicara. Ini yang harus kita lakukan. Sekarang kita harus menyelesaikan ini bersama-sama, oke? Kita harus menyelesaikan ini bersama-sama. Aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku tidak berpikir kamu orang jahat. Aku pikir kamu hanya orang yang putus asa, oke? Dan hal utama yang harus kita lakukan sekarang adalah kita perlu memberi keluarga ini kejelasan. Oke? Dan kita tahu itu bayinya siapa. Kita tahu, kita punya saksi mata. Bukan cuma Mike, bukan cuma Jenny, oke? Dan kita tahu, kamu tidak pernah bilang apa-apa tentang menjemput Jenny atau seharusnya menjemput. Jenny, jangan dengarkan sesuatu. Seharusnya mendengarkan, tapi kamu tidak pernah memberitahu kami tentang itu. Sebenarnya kamu memang begitu. Kamu tidak pernah memberitahu kami tentang itu, oke? Kamu tidak pernah memberitahu. Tidak, tapi dengarkan. Kami harus memberitahumu itu karena itu sangat penting, karena dia sekarang hilang. Dan orang-orang melihat dia masuk ke mobil bersamamu, sayang. Dan tidak ada yang melihatnya sejak itu. Detektif percaya Jamie Stice telah dibunuh. Sekarang cerita Kathy berubah. Gimana kamu meninggalkan Jamie? Jamie masuk ke mobil bersama Ashley. Jamie masuk ke mobil bersama Ashley. Iya. Di mana Jamie masuk ke mobil bersama Ashley? Ashley seharusnya mengantarnya kembali ke rumah. Ashley seharusnya mengantarnya kembali ke rumah. Sekarang, tunggu dulu di sini. Di mana ini terjadi? Di mana ini? Aku bilang ke Jamie kalau Ashley ada di depan mall. Jadi, apakah Ashley mengambil bayi itu dari Jamie? Oke, sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Aku bilang yang sebenarnya, saat aku tidak tahu apakah bayi itu. Kenapa Jamie mau masuk mobil bersama Ashley? Karena aku bilang ke Jamie kalau Ashley itu temanku, supaya dia bisa mengantar Jamie pulang dan semuanya, karena aku ingin kembali padamu. Jadi, apa kamu merencanakan ini bersama Ashley? Apa? Iya. Kami di sini. Apa kamu merencanakan ini dengan Ashley? Apa kamu merencanakan ini dengan Ashley? Tidak, aku tidak melakukannya. Tapi di mana? Di mana Jamie? Kemana Jamie pergi? Jamie bersama aku saat itu. Oke. Dia belum punya bayi saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dan aku sudah urus legal 2 kali hari ini. Ashley, nama belakang Ashley apa? Karena kamu lebih kenal Ashley daripada yang kamu katakan. Aku tidak tahu nama belakangnya. Oke. Tapi begini masalahnya. Masalah yang kita hadapi di sini adalah para saksi mata melihat Jamie di mobilmu. Para detektif sekarang hampir 100% yakin bahwa orang bernama Ashley ini kemungkinan besar tidak ada. Tidak ada Ashley. Ya, ada Ashley. Serius? Serius ada Ashley.
Ya, ada Ashley dan ada Shane. Lalu, bagaimana denganmu? Kenapa kamu marah padaku? Karena kamu yang marah. Aku tidak marah. Jangan bilang tidak ada Ashley. Ada Ashley. Dengarkan kami sekarang, Kathy. Kamu sudah berbohong kepada kami berapa kali sekarang? Kenapa kami harus percaya padamu sekarang saat kamu bilang ada Ashley? Kamu sudah berbohong kepada kami. Kamu sudah merencanakan ini. Tidak, lihat, kemanapun aku pergi, semua kembali ke kamu. Karena Liz Rice. Tidak. Aku ingin kamu melihat itu. Aku ingin kamu melihatnya. Aku tidak dihantui olehnya. Aku tahu dia hilang, tapi aku sama sekali tidak melakukan apapun padanya. Kamu mengambil bayinya. Kamu mengambil bayinya kan? Lihat dia. Dia tidak punya bayi. Dia punya ya? Ya, itu bayinya. Dan dia punya seorang ibu yang ketakutan setengah mati. Yang tadinya bahagia karena mengetahui dia punya cucu perempuan. Ya, Dan kamu tidak mungkin seperti itu. Aku tahu kamu bukan orang yang berhati dingin seperti itu. Aku juga tidak. Tapi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada kami. Dengarkan, lihat dia. Biar aku beritahu sesuatu. Lihat. Lihat dia. aku sedang melihat Jamie. Dia gadis muda yang sangat cantik. Dia sudah tidak di sini lagi. Sekarang, di mana dia? Dia ada di sini. Di mana? Beritahu kami dia ada di mana, lalu semuanya selesai. Beritahu kami dia ada di mana, lalu semuanya selesai. Di mana kamu meninggalkannya? Aha, Kamu tidak mau melihatnya kan? dia baru saja meninggal dan mereka merapikannya dari rumah. Kamu tidak mau melihatnya. Kamu baru saja pergi ke arah itu. Tahu nggak? Bagaimana Ashley bisa tahu harus menemuimu di sana? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu harus menemuimu di sana. Dia tidak tahu. Dengar, Kathy. Kathy, Kita akan mencari tahu semuanya. Dan kita sudah mengetahui sebagian besar. Dan kami juga sudah punya bukti yang cukup. ada seorang Ashley. Detektif menekan Kathy. Jika Ashley memang ada, di mana dia? Dan di mana Jamie? Kamu mungkin berpikir bahwa kamu membayar untuk bayi ini karena kamu telah memberikan mereka uang selama beberapa bulan terakhir sejak kamu mengenal mereka. Sekarang aku tahu itu. Kamu sudah memberikan mereka uang. Aku tahu itu. Aku tahu kamu sudah memberikan mereka uang. Jadi, di pikiranmu, tentu saja kamu merasa sudah membayar untuk bayi ini. Dan kamu bisa memberikan bayi ini kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa dia berikan, kan? Bisakah kamu memberikan bayi itu kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa dia berikan? Karena kamu tahu kenapa, itu akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Karena itu adalah kehidupan yang kamu inginkan. Tapi Shane, Dan kamu sangat putus asa. Kamu benar-benar putus asa untuk itu. Tapi dengar, kamu anaknya Jamie. Karena kamu tahu itu anaknya Jamie. Katakan padaku. Setidaknya katakan ini padaku. Kamu tahu itu anaknya Jamie, kan? Dia memang begitu. Kamu tahu itu anaknya Jamie kan? Kalian bilang itu anaknya Jamie. Tidak. Kamu punya Jamie. Kamu atur semuanya untuk mendapatkan anaknya Jamie, sayang. Tapi dia masuk mobil sama kamu. Dia pergi sama kamu. Kenapa kamu gak bilang ke kami kalau dia masuk mobil sama kamu? Aku tahu, kita semua akan melakukan ini. Kita akan sampai pada kebenaran, kan? Tekanan mulai mempengaruhi Kathy. Dia kehilangan kendali. Kalian mencoba menuduh saya melakukan pembunuhan. Kalian mencoba menyingkirkan saya. Siapa yang bilang pembunuhan? Kathy, siapa yang bilang pembunuhan? Kamu bilang dia bisa bilang dia sudah mati. Aku tidak tahu. Ambil semua barang sialan ini. Kamu nggak bisa menghindar darinya. Dia bilang begitu. Kamu bilang dia masih bertahan. Iya. Itu kata-kata persismu. Dia masih bertahan. Dengan bantuan kita. Di mana kamu meninggalkannya? Tidak, tolong. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Kamu tidak memainkan jarinya. Di mana kamu meninggalkannya? Kamu mau aku ambilkan salinannya? Aku kasih kalian asisten. Dengar ya. Mundur sekarang. Aku ikut. Tampak anak-anak. Kamu meludahi aku. Berbicara padaku. Diamlah, mundur. Kathy, dengarkan aku. Sekarang aku bilang padamu. Tidak, siapa kamu? Apakah itu? Ras yang kamu gunakan dengan apakah itu yang kamu ingin? Aku terus bicara. Apakah itu yang kamu diam? Oke. Apa kamu akan bicara? Apa kamu akan bicara? Kalian sudah bicara dengan apa kalian sudah memberitahunya? Diam. 1. Apa kamu sudah memberitahunya? Apa yang akan kamu lakukan? 3. Tetaplah di ruang itu dan aku akan berhenti bicara. Apakah kamu akan memberitahu kami yang sebenarnya? Diam. Apakah kamu akan memberitahu kami yang sebenarnya? Kamu mencoba menuduhku melakukan pembunuhan. Kamu bilang dia akan memberitahu seseorang. Apa kamu akan memberitahu kami? Aku sudah bilang yang sebenarnya.
Aku bilang dia masih hidup dan sehat bersama cadangan kita. Meninggalkannya di mana? Kau meninggalkannya di mana? Aku sudah bilang di apartemen, tapi dia bersama Ashley. Nah, lihat, sekarang berbeda. Karena kau bilang dia masih hidup dan sehat saat kau meninggalkannya. Iya, Tapi kemudian saat kau menjemputnya lagi setelah... dia hidup. Dia sudah hidup selama ini di tempatku. Sayang, kamu lihat kan bagaimana semua orang lain curiga itu berasal dari mobilmu? Dari mana asalnya? Aku tahu, karena aku tahu apa yang dilakukan jari itu. Kalian semua akan menjatuhkanku karena itu. Menjatuhkan. Maksudmu apa? Bagaimana kalau kami mencoba membantumu? Ya. Seperti yang terus kamu teriakan. Bagaimana kalau kami mencoba untuk... Kamu tahu apa? Kalau kamu membantuku, aku akan membungkuk dan mencium jarimu, oke? Karena aku tahu aku membutuhkannya, oke? Kamu memang membutuhkannya. Jadi, biarkan kami membantumu. Iya. Sekarang dengarkan aku. Aku tahu aku butuh bantuan. Aku perlu dirawat di bangsal psikiatri. Aku tahu itu. Oke. Jadi, katakan apa yang membuatku gila? Aku depresi. Aku mudah marah. Oke. Kathy sepertinya berpikir para detektif akan lebih lunak padanya. Pada titik ini, dia sudah diinterogasi selama berjam-jam. Jadi para detektif mengganti strategi. Interrogator baru masuk. Tapi Kathy juga mengganti strateginya. Dan tak lama kemudian, polisi negara bagian Kentucky bertemu dengan Ashley. Kathy tidak tahu apa yang ingin saya ketahui. Tidak, saya tahu. Saya tahu kamu tahu. Tapi siapa yang bakal masuk penjara karenanya? Keduanya, kalian berdua. Tidak, tentu saja tidak. Tidak ada tempat untuk pergi. Kalian berdua. Tidak ada tempat untuk pergi. Jika kamu peduli pada Kathy dan ingin melihat dia mendapatkan bantuan, dengarkan. Jika kamu peduli pada Kathy, Ya, dia yang tuli. itu memang terjadi. Aku tidak peduli. Aku tidak tanya apakah kau peduli, tapi Kathy peduli. Kau tahu, aku sudah melakukannya. Aku sudah berakting begitu baik sampai mereka tertipu. Semua orang tertipu, mengira aku hanya satu orang. Tapi aku punya sisi pemarah. Semua orang benar-benar tertipu. Ya, kecuali aku. Di mana kamu mengetahuinya? Bagaimana? Kathy yang memberitahuku. Tidak, dia tidak memberitahumu. Dia memberitahu. Tidak, dia tidak memberitahumu. Dia memberitahu. Dia tidak memberitahu siapapun. Aku tahu, dia memang tidak memberitahu siapapun. Dia memberitahu. Tidak, dia tidak memberitahuku. Apa kamu sudah di sini dari tadi? Iya. Dia tidak memberitahunya. Kenapa? Iya, dan jangan suka padanya. Kathy yang melakukannya. Jangan suka padanya. Jadi, katakan pada mereka, Kathy. Katakan pada kami, Kathy, ada di mana? Kati pasti tahu. Kalian menganggap aku bodoh. Aku tidak menganggap kamu bodoh. Kathy itu penimbun pembohong yang mengaduin kamu. Itulah dia, oke? Kamu bisa telepon kalau mau. Jadi kami nggak peduli. Kalau kami nggak peduli, Maka kamu yang bilang ke dia. apa yang kamu pikirkan tentang aku? Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Kamu sudah bilang ke kami kalau Kathy yang mulai kehilangan akal. Jadi mari kita singkirkan dia. Kalau kita mau melakukannya, lakukan dengan benar. Katakan di mana Kathy meletakkan jasad Jamie. Kami akan membawa dia ke penjara. Aku sakit kepala. Terima kasih. Oh, ini aku sangat senang dia tolong. Katakan di mana Kathy meletakkannya. Kathy yang bakal kena. Bukankah itu yang kamu katakan? Kamu suka aku. Aku tidak peduli. Aku tidak membencimu. Aku tidak peduli sama sekali. Soal aku tidak peduli siapa yang aku tuduh. Aku peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku. Karena mungkin apa yang kamu pikirkan tentang aku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirimu. Kalian pergi. Ya. Kami akan pergi lagi. Tidak. Aku belum selesai bicara. Hei, kamu menculikku!
Para detektif memutuskan untuk memainkan permainan ini dengan Kathy alias Ashley. Jika Ashley menginginkan pendekatan yang lebih keras, mereka akan melakukannya. Tapi sepertinya Kathy menginginkan pendekatan yang lebih lembut. Karena 2 menit kemudian, dia kembali berubah dan menangis. Sumpah, demi nyawa bayiku, aku bilang sama kamu, aku butuh makanan. Baiklah, Kathy. Kamu yang ingin aku ajak bicara. Bantu kami agar kami bisa membantumu. Sekarang, tinggalkan aku. Biarkan aku memberitahumu apa yang aku punya. Aku sudah mengeluarkan mobilmu. Toyotamu ada di luar sana. Ketik api. Ya, dan itu penuh dengan darah Jimmy. Oke. Dengar, ya? Jimmy, aku juga menemukan sidik jarinya yang berlumuran darah di situ. Oke. Sidik jari berdarah. Sidik jari Jamie yang berdarah. Katakan dari mana aku mengambil barang palsu itu? Sidik jari Jamie. Siapa? Jamie. 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 Dia ada di dalam mobil. Ya, Dia pernah ada di mobil itu. Aku nggak bisa memanggilnya mama kalau aku seperti itu. sidik jari berdarah, oke? Darahnya dari mobilmu. Iya. Oh, Iya, benar. Aku tidak melakukannya. Aku hanya perlu menemukannya, oke? Pendekatan yang lebih lembut tampaknya berhasil. Kathy akhirnya mengakui bahwa Ashley tidak ada. Ashley hanyalah sosok yang dibuat-buat di dalam dirinya, yang hanya muncul saat dia marah. Aku sangat ingin membantumu. Aku benar-benar ada untukmu. Mari kita lakukan ini bersama. Apa kamu sudah siap? Oke. Oke. Kamu sedang di rumah Sally. Oke? Kamu berjalan menuju pintu depan dan bayi itu ada di tanganmu. Oke? Iya, bayinya. Benar. Sekarang, mari kita mundur ke masa lalu. Jadi hari barbecue itu di hari ke-185. Benar. Gimana aku akan tahu rantai ini? Di sekitar pom bensin. Tunggu sebentar. Dia sedang berusaha. Sudah hampir. Dia sedang memberitahuku. Ia sedang berusaha membuatmu mengaku, sayang. Tolong jangan. Tolong jangan. Mundur. Tolong. Aku tidak mau. Tolong. Kamu bisa melakukan ini. Kamu bisa, sayang. Bertahanlah. Kamu lebih kuat dari dia. Bawa dia kembali ke dalam. Kamu mau yang mana? Aku mau yang ini, Bu. Kamu yang melakukannya. Kamu melakukannya. Kamu senang sekarang. Dia sudah memohon padamu berkali-kali. Jangan bikin aku capek. Benarkah? Iya. Iya, kamu sudah menyelesaikannya. Dia ada di pom bensin mana? Jangan cium mereka. Sambut aku. Time, jangan sambut aku. Kamu tidak akan bisa keluar darinya. Apa kamu tidak sadar itu? Kamu bisa menceritakan segala macam. Biar aku kasih tahu sesuatu padamu. Dia tidak akan tahu hal seperti itu. Aku ingin dia mengetahuinya. Dia tahu itu. Dia tidak akan memberitahumu. Dia tahu dia akan masuk penjara karena itu. Dia tidak akan memberitahuku tentang itu. Tidak ada yang bisa bikin orang masuk penjara. Ya ampun. Hei, halo si kecil. Halo. Kamu menelpon. Ayo, masuk lagi ke sini. bicara padaku. Aku bisa mengatasinya. Bisa? Apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu? Tidak, dia tidak akan memberitahumu apa-apa. Mereka ada di luar sana, di jalan kecil. Dengar ya, aku tahu cara membunuh. Aku tahu.
Tanpa ada kecurangan sama sekali, kamu masih bisa bertahan tanpa pergi. Oh, terserah kamu. Aku tidak tahu bagaimana cara melewati itu. Ashley alias Kathy mengaku dia tahu persis di mana Jamie berada, tapi dia tidak memberitahukannya kepada para detektif. Kami sudah menangkapmu. Kathy, kamu licik sekali. Kathy cuma jago di sepak bola saja. Bisakah kamu buktikan dia sudah mati? Tentu saja tidak. Kamu tidak bisa. Tentu saja. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Menurutmu, kamu bisa mengeluarkan seluruh isi perut seseorang dan mereka tidak mati? Maksudku, pikirkan saja, rahimnya ada padamu. Indung telurnya ada padamu. Tuba falopinya ada padamu. Menurutmu, seseorang bisa bertahan hidup dengan perutnya terbuka lebar dan semua organ dalamnya diambil? Maksudku, sungguh, kamu lebih pintar dari itu. Kamu hanya lebih pintar selama sekitar 5 menit. Selama sekitar 5 menit. Dia bertahan lebih lama. Berapa lama dia bertahan? Bukan, yang lebih tepat. Mungkin 10 menit. Tapi kau tahu, saat mereka hanya duduk di sana batuk-batuk seperti itu bukan hidup namanya. Semua itu hanya karena saraf. Dan semua darah yang keluar itu, Dia tidak banyak minum. ya ada banyak darah di mobil itu. Aku tidak tahu. Apakah kamu memotongnya melintang atau memotongnya dari atas ke bawah? Hah? Apakah kamu memotongnya melintang? Atau kamu memotongnya dari atas ke bawah? Dia tidak ada di dalam rumah. Tidak, dia tidak ada. Darah di dalam mobil. Itu dari bayinya. Aku tidak tahu. Kathy melahirkan bayinya, lalu mereka tertangkap. Oke? Di mana kamu memotongnya? Di mana dia saat tahu memotongnya? Dia tidak dipotong di mobil itu. Lalu, kamu ada di mana saat itu? Yang apa? Kamu ada di mana saat kamu memotongnya? Itu memang penting. Kamu ada di mana saat kamu memotongnya? Kamu pikir Kathy itu sangat manis? Aku tidak suka dia. Aku tidak suka dia. Aku tidak suka kamu, ibu sialan. Aku tidak suka siapapun. Aku tidak peduli apa yang kalian tahu tentang kepribadian. Tebak apa? Aku tahu cara memblokir omong kosong. Dia tidak bisa berakting. Di mana kamu saat kamu menyayatnya? Kamu tidak penting. Ini memang penting. Di mana namamu? Lepaskan benar-benar sialan ini dariku. I'm done with you. Coba cari aku. Ashley alias Kathy yakin dalam pikirannya, tanpa jasad tidak akan ada penangkapan. Padahal kita tahu itu sangat jauh dari kenyataan. Kupikir kamu sudah menyerah. Iya, aku sudah selesai denganmu. Kamu tahu waktu kamu bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Katamu kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa jasadnya. Yang apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa jasadnya. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau aku nggak kasih tahu apa yang dia lakukan. Pria di sini sedang bersiap membawa surat dakwaan untukmu atas pembunuhan berencana terhadap wanita ini dan penculikan anak ini. Siapa yang percaya sama itu? Siapa yang mau ke sana? Kamu. Aku tidak. Jadi, supaya kamu bisa membantu dirimu sendiri sekarang, Ashley, kalau kamu, dia akan... Kami akan menuntutmu. Kamu tahu, aku sudah menduganya. Kamu menyalahkan Kathy selama ini. Dia tahu segalanya. Tapi kamu tahu, dialah yang akan memasukkanmu ke penjara. Dialah yang akan menuntutmu. Kamu tidak mau jatuh tertidur di hadapanku. Kamu memiliku. Kamu memiliku. Kamu memiliku. Oh, kamu harus pergi. Oh, kamu tamat. Tidak bisa, tidak. Ucapkan selamat tinggal pada anak-anakmu dan semuanya. Selamat tinggal pada anak-anakmu dan semuanya. Kamu tamat. Kamu keluar dari penjara. Ya, kamu akan masuk penjara. Aku tidak peduli. Pergi dari aku, brengsek. Jangan bikin aku hilang akal. Aku sudah hilang akal. Lebih baik kamu jangan main-main. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Kathy akhirnya mengungkapkan kepada detektif lokasi tubuh Jamie Stice. Wanita berusia 21 tahun itu ditemukan keesokan harinya di area hutan dekat jalan raya.
Selama sidang pendahuluan, Detektif Chetwin bersaksi tentang detail mengerikan dari pembunuhan Jenny. Dia mengatakan Kathy membawa Jenny ke area hutan ini dengan rencana untuk membunuhnya. Kathy Coy menyerang Jamie Stice dengan alat setrum, lalu menggorok leher dan pergelangan tangannya. Detektif Wynn bersaksi bahwa jelas sekali bayi Jamie dikeluarkan dengan cara disayat dari tubuhnya, mengonfirmasi bahwa Caden, seperti yang disebut Kathy, memang putra Jamie. Kasus ini dikirim ke Grand Jury, dan pada tanggal 1 Juni 2011, Grand Jury Warren County mengeluarkan dakwaan atas 5 tuduhan. Pembunuhan, 2 tuduhan penculikan, mengutak-atik barang bukti, dan melawan penangkapan. Karena beratnya kasus ini, jaksa menuntut hukuman mati. Namun pengacara Kathy Coy yang ditunjuk negara khawatir tentang masalah kesehatan mental dan kompetensinya untuk diadili. Pada Februari 2012, Kathy mengaku bersalah, namun dengan gangguan jiwa atas penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan kesepakatan pengakuan bersalahnya, hukuman mati dihapuskan dari opsi hukuman. Kathy dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan berikutnya. Selama penjatuhan hukuman, Hakim Pengadilan Sirkuit Warren County, John Grease, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kathy adalah, kutip, wujud kejahatan yang nyata. Dia dilaporkan mengatakan kepadanya, dalam 30 tahun saya di bidang hukum, saya belum pernah melihat kejahatan yang seburuk ini. Kathy memilih untuk tidak berbicara selama penjatuhan hukuman. Kathy Coy saat ini sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kentucky. Sedangkan untuk bayi laki-laki, Jamie Stice, sekarang dia sudah remaja dan dilaporkan berada dalam asuhan ayah kandungnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kisah kriminal wanita lainnya.